Awal mula pondok ini dinamakan Tanwirul Afkar. Akan tetapi, nama tersebut telah digunakan dan berganti menjadi Tanwir Al-Afkar. Bagaimana arti nama pondok pesantren mahasiswa Tanwir Al-Afkar ini? Nama salah kalau Shakespeare itu mengatakan apalah arti sebuah nama. Nama itu adalah penanda, ya. Nama itu adalah tanda atas sesuatu. Pesantren mahasiswa ini kita beri nama awalnya At-Tanwir, kemudian karena proses untuk mendirikan yayasan harus berbeda sehingga kita beri nama Tanwirul Afkar. Tapi ternyata Tanwirul Afkar juga sudah ada. Ya sudah, kita kasih nama Tanwir Al-Afkar gitu. Tanwir itu adalah mencerahkan, Al-Afkar itu pemikiran. Artinya bahwa kita pesantren ini lebih fokus kepada membenahi pikiran, mencerahkan pikiran. Kenapa pikiran? Karena bermula dari sinilah perubahan itu. Eropa itu berubah itu karena pikiran yang dirubah. Ya, kalau kita ingin mewujudkan apapun, maka pikirannya yang harus diselesaikan. Ya, karena dari pikiran ada perasaan, ada pikiran. Ini dulu yang kita bangun. Perasaan dan pikiran. Ini disebut dengan intangible potensi. Ini yang disebut dengan unobserved, tidak bisa diobserve, gitu kan? Kalau dalam teorinya itu disebut teori kuantum, itu ada di sini, gitu, ya, kuantum. Jadi mengakselerasi sebuah perubahan cepat, gitu. Kuantumnya itu ada di pikiran dan perasaan, ya. Nah, baru kemudian dari pikiran dan perasaan itu akan melahirkan tindakan. Tindakan ini observe. Tindakan ini kelihatan, ya, nyata, tampak. Dari tindakan, kalau dilakukan terus-menerus, ini menjadi kebiasaan. Kebiasaan dilakukan terus-menerus menjadi budaya. Dilakukan terus-menerus menjadi karakter. Karakter dilakukan terus-menerus, itu kemudian menjadi kenyataan, al-waqi, ya, realitas, nasib. Jadi kalau kita ingin merubah nasib, maka rubahlah karakternya, rubahlah kebiasaannya, rubahlah tindakannya. Tapi untuk memunculkan tindakan, kunci utamanya itu adalah pikiran dan perasaan. Lantas bagaimana dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh Pondok Pesantren Mahasiswa Tanwir Al-Afkar ini? Sehingga visi daripada pesantren mahasiswa ini adalah mencerahkan pikiran generasi melalui penguatan akhlak untuk menghasilkan karya-karya prestatif terbaik. Sehingga dia kemudian menjadi leader di semua lini kehidupan. Jadi kalau misalkan ada yang jagonya organisasi, ya sudah, dia jadi leader di organisasi dengan karakter, dengan pikiran dan perasaan yang kuat. Gitu. Lah, bagaimana mencipta pikiran dan perasaan yang kuat? Ini yang kita lakukan. Jadi mencipta pikiran yang, jadi ujung awalnya itu adalah perasaan, perasaan melahirkan pikiran, pikiran melahirkan tindakan. Sehingga yang kita kuatkan pertama kali itu adalah perasaannya. Perasaan ini letaknya ada di hati, ya. Perasaan itu letaknya ada di hati. Lah, bagaimana menguatkan perasaan, menguatkan hati? Disinilah kemudian kita lakukan berbagai aktivitas ibadah, berbagai aktivitas zikir. Jadi kekuatan dari pondok ini adalah kekuatan zikirnya.
Lantas, apa sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari pendirian pesantren mahasiswa ini? Mencetak generasi-generasi Islam yang memiliki kekuatan berpikir yang kuat, hebat, kuat akhlaknya. Ini yang saya tegaskan ini akhlaknya, dan kemudian menghasilkan karya. Oleh karena itu nanti mahasiswa di sini, pondok di sini, santri-santri di sini baru dianggap lulus jika bisa menerbitkan buku. Bagaimana dengan fasilitas yang ada di pondok pesantren Tanwir Al-Afkar ini? Jadi alhamdulillah fasilitas kita punya fasilitas berupa pondok, ya, ada kamarnya, tidurnya ini pakai kasur anak-anak, ya, ada masak sendiri, insya Allah ada semua, gitu kan. Tinggal kita minta saja, Allah adakan, gitu, ya. Tinggal minta, kita tidak punya lapangan, Allah kasih lapangan, kan begitu ya, walaupun bukan punya kita, gitu, ya. Tapi insya Allah Allah akan ngasih, kan begitu. Melalui jamaah yang mendengarkan ini, Allah ngasih, kan begitu, ya. Fasilitasnya ya milik Allah semua. Pesantren mahasiswa Tanwir Al-Afkar mentasbihkan diri sebagai pondok pesantren leadership untuk mencetak pemimpin yang memiliki karakter Islam. Jadi pesantren mahasiswa Tanwir Al-Afkar ini mentasbihkan dirinya sebagai pesantren leadership, ya, kepemimpinan. Yaitu kita dorong setiap para santri melalui pembinaan yang kita lakukan. Jadi ini pembinaan generasi, ya. Jadi ini pondok pesantren untuk membina generasi, gak cuma ngaji, gitu. Jadi di sini itu anak-anak bukan hanya sekedar ngaji. Nah, cuma ngaji itu banyak. Tapi di sini anak-anak kita kader. Kader sebagai apa? Kader sebagai dai, kader sebagai kader-kader dakwah. Lah, kader dakwah itu adalah leader, seorang leader, gitu. Ya, sehingga apa yang kita lakukan di sini itu terpantau semua. Sehingga kenapa kita tidak banyak-banyak. Saya hanya mentargetkan maksimal 50 ke 60 lah. Itu ya. Itu enggak usah banyak-banyak. Karena apa? Karena kita ingin fokus untuk mengkader anak-anak. Ya. Nah, dengan mereka kita kader, kita evaluasi, ya. Kita beri amanah pada masing-masingnya. Itu adalah cara. Karena leadership itu tidak cukup hanya sekedar disampaikan saja. Leadership itu adalah dipraktekkan. Sehingga anak-anak ini itu punya amanah pada masing-masing untuk melatih leadershipnya, ya. Dan kita perbolehkan mereka untuk aktif di organisasi-organisasi. Ini semua aktivis semua ini.